要不是正经做生意的，不搞那些歪门子，市场就乱了。两个都已经臭不可闻了，都在破坏规则的时候，或许你那位血枭兄弟比你厉害，恐怕你才能领悟这不灭。方面，自己确实是除了吃吃喝喝与修炼，竟然这船主打什么主意啊？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme Growth Emperor episode 306 sampai 310. Di bagian sebelumnya, di dalam Gunung Tianxuan, Muyun sempat mencuri batu Heavenly Mendiang dan hati pohon Mary Transformation dari Lin Shaoji. Hal demikian mengakibatkan Muyun dikejar-kejar oleh para murid lainnya, termasuk Han Tianyu. Muyun kemudian melarikan diri menuju puncak Gunung Tianxuan dan menemukan sebuah peti mati. Baru saja sampai di sana, tiba-tiba saja Han Tianyu juga tiba di sana. Sehingga terjadilah pertarungan yang begitu dahsyat antara Muyun dan Han Tianyu. Hingga pada akhirnya Muyun menyatukan 9 elemennya yang membuat pandangan Han Tianyu begitu terbatas. Akibatnya dia pun meninggoy di tangan Muyun. Tak berhenti sampai di situ, Chen Kan juga datang dengan tujuan ingin mengambil hati pohon Mary Transformation. Merasa tak mampu menghadapinya, Muyun pun bergegas masuk ke dalam peti mati dan menghilang begitu saja. Scene lanjut di sekte 10.000 formasi, terlihat Chen Yuan sedang membuka sebuah formasi pelindung untuk masuk ke dalam sekte. Di dalam sekte 10.000 formasi, tampak Wan Xinya yang sedang duduk bersantai sambil membaca buku mengenai formasi. Melihat kedatangan Chen Yuan, Wang Xinya pun bergegas menghampirinya seolah-olah sedang menunggu kedatangannya. Wang Xinya kemudian memberitahu kalau ia mulai mempelajari sebuah formasi dalam beberapa hari terakhir. Setelah mendengar perkataan Wang Xinya, Chen Yuan mengatakan kalau ia ingin pergi menemui guru agung terlebih dahulu, sebelum nanti kembali berlatih bersama Wang Xinya. Merasa penasaran dengan Chen Yuan, Wang Xinya mulai bertanya-tanya kepadanya mengenai apa yang terjadi. Oleh karena Wang Xinya terus-menerus bertanya, Chen Yuan pun menginformasikan bahwa Han Tianyu dari Istana Surgawi Nenkot telah meninggoy dan orang yang menghabisinya adalah seseorang yang berasal dari Zhongzhou, yaitu Muyun. Mendengar nama Muyun, sontak saja Wang Xinya menjadi begitu terkejut dan juga merasa bahagia karena dia mengetahui kalau Muyun sedang berada di 3.000 dunia kecil dan dia itu juga masih hidup. Wang Xinya kemudian memberitahu kalau Muyun adalah suaminya yang sangat mahir dalam segala hal, memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Chen Yuan juga merasa takjub dengan kekuatan Muyun, pasalnya dia hanya berada di ranah 3 transisi. Namun dia itu bisa menghabisi Han Tianyu yang berada di ranah peri. Sebelum pergi menemui guru agung, Chen Yuan sempat memberitahukan spekulasinya mengenai Muyun yang kemungkinan sudah meninggoy. Spekulasi itu seketika saja membuat Wang Xinya menjadi sangat terkejut hingga membuatnya menangis. Melihat Wang Xinya yang menangis, Chen Yuan sontak menjadi panik karena ia takut dia dituduh oleh para tetua sebagai penindas para junior. Pada saat juga terdengar sebuah peringatan dari tetua yang mencoba memperingati Chen Yuan agar tidak menindas juniornya sampai menangis. Demi membuat Wang Xinya berhenti menangis, Chen Yuan pun berusaha menjelaskan kalau kematian Muyun hanya spekulasi belaka. Setelah itu, Chen Yuan mulai melanjutkan perjalanannya bersama dengan Wang Xinya untuk menemui guru agung. Di Istana Surgawi Nenkot, terlihat penguasa Istana Surgawi Nenkot merasa tak terima dengan kematian Han Tianyu. Di waktu yang sama, datanglah Xin Mangyu yang mencoba bertanya siapa pelakunya. Penguasa Istana Surgawi Nenkot kemudian memberitahu kalau pelakunya adalah Muyun yang berasal dari Zhongzhou. Informasi itu seketika membuat Xin Mangyu menjadi sangat terkejut. Namun dia masih tetap berusaha berpura-pura tidak mengenali Muyun di hadapan sang penguasa. Penguasa Istana Surgawi Nenkot mengaku ingin membalas dendam. Akan tetapi kemungkinan Muyun itu sudah meninggoy terlebih dahulu karena masuk ke dalam peti mati Dewa 9 Surga. Merasa penasaran dengan nasib Muyun, Xin Mangyu pun mencoba memprovokasi sang penguasa agar dia mau mencari informasi mengenai Muyun. Xin Mangyu menjelaskan bahwasanya ia pernah mendengar kalau Muyun adalah orang yang licik dan memiliki banyak trik. Xin Mangyu berpikir kalau Muyun kemungkinan belum meninggoy dan sedang bersembunyi untuk mengecoh para musuhnya. Dengan spekulasinya itu, Xin Mangyu meminta penguasa Istana Surgawi Nenkot agar mengirimkan seseorang untuk menyelidikinya. Penjelasan dari Xin Mangyu itu berhasil mempengaruhi sang penguasa, sehingga dia pun setuju mengikuti saran dari Xin Mangyu. Setelah penguasa Istana Surgawi Nenkot pergi, datanglah Xiao Hei yang nampak merasa cemas dengan nasib Muyun. Sambil menangis, Xin Mangyu berusaha menguatkan dirinya dan terus mengatakan kalau Muyun hanya berpura-pura meninggoy saja. 我知道他的下落了，你该知道的，他每次都不会。
Di sisi lain, tepatnya di tengah lautan, terlihat sebuah kapal milik Papilion Tianbao sedang belayar menuju pulau Tianlun. Di tengah-tengah kapal itu, terdapat seorang master Papilion bernama Baoling, yang memerintahkan bawahannya bernama Aising untuk memberitahu kru kapal agar mempercepat kapalnya dalam 1 jam ke depan. Aising kemudian bertanya kepada Baoling mengenai bendera hitam yang perlu dikibarkan untuk menghindari masalah dengan Aula Lanjin dan Papilion Bayangan. Baoling tidak terlalu mempermasalahkan Papilion Bayangan karena selama Papilion Tianbao-nya tidak menjadi target Papilion Bayangan, maka tidak akan menjadi masalah. Namun yang selalu menjadi lawan Papilion Tianbao sekarang adalah Aula Lanjin yang pernah merebut bisnis pil obat dan senjata ajaib langit dan bumi milik Papilion Tianbao. 要不是正经做生意的，不搞那些歪门子，市场就乱了。两个都已经臭不可闻了。都在破坏规则的时候，违。 Selang beberapa saat kapal mereka sedikit bergetar karena penemuan para kru kapal yang menemukan sebuah peti mati. Para kru kapal kemudian berusaha mengangkat dan membawa peti mati besar itu ke dalam kapal. Sewaktu peti mati itu sudah diangkat ke atas kapal, kru kapal melaporkan kalau mereka menemukan mayat yang berada di dalam peti mati dari dalam lautan. Ketika Master Papilion Baoling mencoba melihat mayat itu, nampak di dalamnya ada Muyun yang sedang berbaring tak berdaya. Setelah melihat tubuh Muyun, Baoling memerintahkan kru kapalnya untuk mencoba menyelamatkannya. Jika memang Muyun masih hidup, maka mereka diperintahkan untuk merawatnya. Namun jika tidak, maka mereka diperintahkan untuk membuang Muyun ke laut. Pada saat itu Baoling menyadari kalau peti mati itu terbuat dari kaca yang berusia 10.000 tahun, yang juga digunakan untuk menyusun formasi. Lantas dia pun memutuskan untuk menyimpan peti mati itu sebagai bayaran atas penyelamatan terhadap Muyun. Selain itu, Baoling juga memerintahkan Aising untuk bertanggung jawab atas perawatan Muyun. Satu bulan kemudian, Muyun akhirnya mulai tersadar dan menjadi begitu agresif ketika melihat kedatangan Aising membawa makanan. Padahal Aising hanya membawa semangkuk air saja. Melihat Muyun yang berlari ke arahnya, Aising pun bergegas menampar wajah Muyun. Lalu Aising memberitahu kalau Muyun sekarang berada di dalam kapal dagang Papilion Tianbao. Aising mengaku begitu lega ketika melihat Muyun yang mulai tersadar. Karena jika Muyun mati, maka segala perawatan yang Aising lakukan selama sebulan berujung sia-sia. Menyadari bahwa dirinya sudah pingsan selama sebulan, sontak Muyun menjadi begitu terkejut. Di waktu yang sama, perut Muyun mulai mengeluarkan suara-suara yang menandakan kalau dirinya sedang kelaparan. Oleh karena Muyun baru sadar dan juga merasa sangat kelaparan, Aiking pun memutuskan untuk memberikan makanan kepadanya. Sebelum pergi mengambilkan makanan, Aiking dan Muyun sempat saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Singkat cerita, Aising telah membawa beberapa piring makanan. Namun semuanya dihabiskan Muyun dengan begitu cepat. Bahkan dia itu terus meminta untuk membawakannya makanan lagi. Aising nampak menjadi sangat terkejut dengan porsi makan Muyun, sebab dia itu baru saja menghabiskan 1 bulan porsi makanan dirinya. Oleh karena Muyun merasa kekurangan, Aising pun memutuskan membawa makanan lagi untuknya. Hingga pada akhirnya Muyun mulai merasa kekenyangan sesudah menghabiskan belasan piring. 单单凭借真元，哪儿来的自信？ Muyun berpikir kalau rasa laparnya bukan disebabkan karena kekurangan makanan, melainkan karena hilangnya energi spiritualnya. Kemudian Muyun mencoba masuk ke dalam gulungan Yuxian dan mendapati sebuah prestasi pencurian 9 roh surgawi. Pada prestasi itu terdapat sebuah ukiran dari sutra darah abadi yang terbagi menjadi 9 tingkatan. Satu tingkat memiliki satu perubahan, hingga mencapai 9 tingkat untuk mengolah darah abadi yang tak dapat mati. Sewaktu Muyun menyentuh prestasi itu, tiba-tiba saja tulisan-tulisan yang diukir menjadi hidup dan masuk ke dalam tubuh Muyun. Gulungan Yuxian pun menceritakan bahwasanya praktisi bela diri, binatang suci atau binatang ilahi, sekaligus ras iblis memiliki ribuan jalan dan semuanya adalah jalan darah. Asal mula darah adalah asal mula seorang praktisi bela diri, mulai dari kultivasi dari praktisi sampai kondisasi jiwa, sehingga sutera darah abadi menggunakan darah dari segala sesuatu untuk menyuburkan pembuluh darah dalam tubuh semua makhluk. Gulungan Yuxian pun menyuruh Muyun untuk mempelajari sutera darah abadi terlebih dahulu. Dia memberitahu bahwa dalam hal sutera abadi, Su Xiao jauh lebih hebat daripada Muyun. Mendengar ucapan itu, Muyun menyadari kalau dalam hal pengembangan kekuatan darah, ia memang tidak sebanding dengan Su Xiao. 或许你那位血枭兄弟比你厉害，恐怕你才能领悟这不灭。 自己确实是。 Pada keesokan harinya, Aising melaporkan kepada Baoling mengenai Muyun yang baru saja sadar, dan dia itu telah menghabiskan persediaan makanan selama sebulan. Baoling tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia justru menyuruh Aising untuk terus memperlakukan Muyun layaknya seperti tamu.
Bowling kemudian memberitahu kalau kapal dagang Papiliun Tianbo sekarang telah masuk ke 72 lautan selatan. Tujuan mereka sekarang adalah untuk memperluas bisnis sekaligus untuk memperkuat kendali. Selain itu, tindakan dari Papiliun Bayangan dan Aula Laijin mulai melampaui batas. Oleh karena itu, Bowling berencana akan mengambil tindakan balasan. Bowling juga merasakan sebuah naluri yang mengatakan kalau Mu Yun sepertinya memiliki takdir yang tak biasa dan juga dapat mempengaruhi seluruh 3000 dunia kecil. Selepas mendengar ucapan Bowling, Aising pun mulai teringat dengan daftar Fate of Heaven yang terbaru dari Aula Lanjin. Daftar Fate of Heaven berisi tentang peringkat para jenius di 3000 dunia kecil yang berjumlah sebanyak 300 jenius. Ketika Bowling melihat daftar Fate of Heaven, daftar terbarunya tidak ada bedanya dari sebelumnya. Dalam 100 besar, setengahnya diisi oleh murid dari Gunung Swankong dan Chen Kan nampak berada di peringkat 101. Selepas melihat peringkat Chen Kan, Bowling seketika menjadi sangat terkejut karena tidak dapat menemukan nama Han Tianyu dari Istana Surgawi Nenkon. Setelah melihat daftar Fate of Heaven, Bowling menyuruh Aising untuk membawa Mu Yun menemuinya. 除了吃吃喝喝与修炼，今儿这船主打什么主意啊？ Selang beberapa saat, Aising datang menghampiri Mu Yun dan membawanya untuk menemui Bowling. Sewaktu Mu Yun diantar ke ruangan Bowling, nampak Mu Yun merasa tak menyangka kalau Master Papiliun Bowling ternyata adalah seorang wanita. Sebelum mereka berbicara, Bowling meminta Aising untuk menunggu di luar terlebih dahulu. 行，你在外面候着吧。你叫慕云。 Sesudah dia pergi, Bowling langsung bertanya kepada Mu Yun mengenai alasan mengapa dia berada di dalam peti mati. Mu Yun pun menjawab dengan sebuah kebohongan dan mengatakan kalau sebelumnya ia sempat dianggap sudah meninggoy. Oleh karena itulah ia dimasukkan ke dalam peti dan dibuang ke laut. Dari jawaban Mu Yun, Bowling merasa kalau jawabannya tak masuk ke dalam akal sehat. Bowling kemudian memberikan dan menunjukkan daftar Fate of Heaven kepada Mu Yun, sehingga Mu Yun merasa begitu curiga dengan Bowling. Sewaktu Mu Yun membuka daftar Fate of Heaven, Bowling langsung memberitahu kalau 3 besar di dalam daftar peringkat itu adalah Gu Feiyong, Beiji, dan Zhu Yaifei. Lalu Bowling meminta Mu Yun untuk memeriksa peringkat 297 yang seharusnya diisi oleh Han Tianyu. Namun karena Han Tianyu sudah meninggoy, peringkat 297 sekarang diisi oleh seorang jenius bernama Mu Yun. Selain itu, Bowling juga mengetahui kalau Mu Yun yang berada di dalam peringkat 297 itu sempat menghilang di dalam sebuah peti mati di Gunung Tianshuan. Merasa cemas kalau identitasnya ketahuan, Mu Yun berusaha membohongi Bowling agar Bowling tidak mengetahui identitas aslinya. Untuk membuat Bowling merasa yakin, Mu Yun menunjukkan sebuah inti emas yang menandakan kalau ranah Mu Yun sekarang adalah ranah peri tingkat 1. Berbeda dengan Mu Yun yang berada di peringkat 297. Seketika Bowling menjadi sangat terkejut dan mulai mempercayai Mu Yun. Sebab menurut pengetahuan Bowling, Mu Yun yang berada di peringkat 297 masih berada di ranah 3 transisi. Menyadari kalau Mu Yun yang berada di ranah peri tingkat 1, Bowling pun menawarkannya untuk bergabung dengan Papiliun Tianbo dan menjadi pengawal Bowling. 慕云先生有没有意愿？我仅仅是羽仙境1宠，大道境，岂不是都比我实力强悍？没思考过现在的处境。 Pada awalnya Mu Yun mencoba menolak tawaran itu. Namun Mu Yun seketika berubah pikiran dan menerima tawaran Bowling setelah mendengar bayaran yang akan dirinya dapatkan, yaitu sebanyak 10.000 kristal roh kelas rendah untuk setiap bulannya. 想不到我会这么爽快答应你。另一方面，我也没处去嘛。对，那便就这么定了。来贺去，拿我当佣人。 Tak berselang lama, tiba-tiba muncullah sebuah getaran yang mengguncang kapal. Di waktu yang sama, Aising melaporkan bahwa kapal sepertinya menabrak sesuatu. Merasa penasaran dengan apa yang terjadi, Mu Yun dan Bowling mencoba memeriksanya dari jarak jauh. Mereka mendapati kalau kapal sebenarnya tidaklah menabrak sesuatu, melainkan ada beberapa binatang suci elang harimau tulang putih yang menghantam kapal. Kemudian sebagai pengawal, Mu Yun bergegas pergi keluar untuk melihat binatang suci elang tersebut. Sampai di luar, Mu Yun berpikir kalau elang harimau tulang putih itu hanyalah seekor binatang suci kelas 1 yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan singa batu api hijau. Selang beberapa saat lagi dan lagi, elang harimau putih itu menghantam kapal sampai membuat kapal terguncang. Pada saat yang bersamaan, terlihat ada sebuah kapal yang kemungkinan kapal dari Pulau Tianlun. Oleh karena elang harimau putih itu yang menghantam kapal lagi, Mu Yun pun dengan cepat mencoba menyerangnya. Hanya dalam pertarungan yang singkat, Mu Yun berhasil melenyapkan salah satu elang harimau tulang putih.
Setelah itu, sisa dari elang harimau tulang putih itu dihabisi satu persatu oleh seorang pria bernama Lun Wuchang. Selesai menghabisi semua elang harimau tulang putih, Lun Wuchang langsung melompat ke kapal dagang Pavilion Tianbo. Lalu dia mencoba bertanya kepada Bao Ling mengenai Mu Yun, sehingga Bao Ling pun memberitahu kalau Mu Yun adalah pengawal barunya. Lun Wuchang mengaku sangat merasa kagum dengan keterampilan yang dimiliki oleh Mu Yun. Lantas dia mencoba menawarkan kepada Mu Yun untuk bergabung bersamanya. Ia juga bersedia memberikan gaji 3 kali lipat lebih besar dari gaji yang diberikan oleh Bao Ling. Tanpa pikir panjang, Mu Yun langsung menolak penawarannya dan alasan karena Bao Ling pernah menyelamatkan nyawanya. Sebelum pergi, Lun Wuchang memberitahu bahwasannya di 72 pulau Laut Selatan tidak pernah ada yang berani menolak penawaran dari Lun Wuchang, dan Mu Yun adalah orang pertama yang berani melakukannya. 你确定吗？好，在这南海72岛屿，你是第一。之所以没人拒绝你，是因为欢迎天宝阁驾到。 Setelah itu, Lun Wuchang kembali pergi ke kapalnya dan segera menjauh dari kapal dagang Pavilion Tianbo. Selepas kepergian Lun Wuchang, Bao Ling menyampaikan kepada Mu Yun kalau Lun Wuchang adalah seorang praktisi yang telah mencapai ranah peri tingkat 3 dan juga memiliki sifat pendendam. Bao Ling juga memberitahu bahwa Mu Yun mulai sekarang tidak akan tinggal di lantai ketiga lagi, dan itu akan pindah ke lantai pertama, yaitu di kamar Bao Ling. Menurut ucapan Bao Ling, seketika Mu Yun bersama dan Ai Xing menjadi sangat terkejut. 你定不会让我失望，请你来做护卫，每天也不会耽误。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.